Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Keluarga Kan. Hari ini saya berada di daerah Japus ya. Oke guys, terima kasih yang sudah subscribe. Saya doain panjang umur, murah rezeki. Yang belum, silahkan subscribe dan share di seluruh media sosial. Inilah surat izin dari negara kami untuk menunjukkan pembuatan fitosanitari di negara kita. Oke, berarti itu ada beberapa suka dukanya ya menjadi. Kirim ke UK, kita memang sudah kiriman. Itu datang dari Sulawesi, Bu. Kalau jenis alokasinya di kita tuh nggak ada. Jadi jenis alokasinya. Oke guys, ini koleksinya dari Mas Ega ya. Ini jenis-jenis pillow. Jenis pillow. Ini yang menurut Mas Ega sangat diminati di Eropa, USA, Kanada, dan UK. Iya. Kalau memang mau beli yang varian, memang harusnya kalau bisa bisa. Ini pada dasarnya mereka udah tidak ada baca. Mereka berubah ke situ enggak sama. Ini bisa diodemon juga. Nah, ini harus kena sinar matahari panas. Itu. Ini Mas Ega, tadi kita udah ngomong banyak ya mengenai pohon atau tanaman kita. Tapi saya belum tahu nih harga. Kisaran harga kalau di Indonesia berapa? Kemudian kalau kita keluar tadi ke US atau ke Kanada atau lain itu berapa untuk jenis ini? Ini namanya Melanocrosum, jenisnya Philodendron ya. Ini kita ukuran size ini biar tumbuh satu daun. Ini kurang lebih berapa sih? Ada 30? 20-an lah, 25 kali ya. Ini biasa kalau lokal ini bisa kena 1,7 atau 2 juta. 1,7 juta. Tergantung kemulusan dan keindahan dari si tanaman ini. 1,2 di Indonesia. Kalau di luar sendiri? Kalau di luar ini biasa saya Kanada, pribadi Amerika itu beda-beda. Beda-beda. Atau sama? Beda-beda sebetulnya. Oh, tapi biasanya disamakan sama saya. Samakan. Setiap pelanggan itu untuk ekspor. Berapa US untuk dollar? ekspor kalau dolar kita pakai dolar Amerika ya, yang internasional. Kalau saya ini biasa menawarkan satu daun ini 350 sampai 400 dolar. 350 sampai 400 US dollar kali daun ini. 15.000. Kalau ukuran besar ini. Tapi kalau ukuran-ukuran kecil dari ini untuk harga grosir ini memang murah. Tapi harga grosir ini kita kan punya sistem mereka harus membeli lebih dari 50 banyak. Ya, artinya mereka bayarnya berarti memang banyak. Ya, untuk dijual lagi. Tapi untuk koleksian untuk ukuran gede ya rata-rata paling net nih saya kasih 300 dolar. 300 dolar. 300 dolar, guys. Satu daun ya. Satu daun 300 dolar. Kalau Mas Ega punya banyak seperti itu tadi tuh. Ya, Banyak sekali. Hitung sendiri berapa US dollar yang didapat oleh Mas Ega. Mas Ega, satu lagi nih. Nah, ini deh. Kalau ini jenis ini jenis di Eropa berapa? Epipremnum pinantum, variegatanya white. Udah jago sekarang, udah tahu nama-nama lainnya. Sudah ada di kepala saya karena saya mengosongkan dulu memori saya untuk hal-hal yang lain. Oh gitu. Jadi fokus di sini, jadi memori baru di semua. Luar biasa. Fokus. Nah, ini berapa kira-kira? Ini untuk ukuran sebesar ini Epipremnum dengan variegata dengan daun yang bagus kan ya? Iya. Ini saya biasa jual menawarkan seharga 170 dolar. 170 dolar Untuk keluar. Ya. Kalau untuk lokal di Indonesia, Untuk lokal ini kita kisaran berapa? 1 juta. 1 juta guys. Ini kalau di Indonesia. Kalau di luar, tadi Mas Ega bilang 150. ya 170 dolar. 170 US dollar. Variegata. Yang ini terakhir nih. Berlemak. Ya. Ini jenis Philodendron, berlemak variegata. Ini di Indonesia kalau ukuran ini ya, kita ngelihat dari corak-corak
varigatanya mewah atau tidak gitu kan. Gimana kelihatan kemewahannya? Ya kita lihat. Ini bagus yang ada hijaunya cuma satu. Oh, di iya. sini hijaunya udah beda. Ini kuning. Udah mulus. Ya. Kuning. Nah, ini percak-percak. Kita ngeliat jadi kayak seolah-olah Ada pulau karya atau seni, karya seni. lukisan. Betul. ya kan, berbeda. Kalau kita betul-betul Ini 3 warna. Ya. Nah, ini half moon. Ini bilangnya half moon. Half moon. Satu hijaunya muda, iya. satu hijaunya tua. Lagi tren juga ya, half moon ya. Ini Kisaran berapa? ukuran ini sudah banyak daunnya. Saya biasa jual kalau untuk lokal itu 1,5. 1,500. Ya. Kalau untuk keluar kurang lebih 200 US dolar ya. dolar. Kalau ukuran rimbun begini. 200 US dolar. Kalau harga satuan. Harga satuan. Tapi sekarang sih banyaknya grosir ya, jadi nggak terlalu Grosir. harga satuan. Memang bayarnya dari luar itu grosir rata-ratanya mereka. Mereka untuk jual. Saya alhamdulillah mendapatkan bayar itu perusahaan semua. Oh ya. Jadi yang memiliki toko tanaman hias, makanya jangan heran saya bisa langsung dalam setahun langsung membuat ini tempat segini besar kasarnya. Itu mendapatkan perusahaan, jadi ordernya 500 tanaman, 300, grosir semua, 100, paling sedikit itu 100 atau 50 tanaman. Gitu. Luar biasa. Oke guys, Bukan satu. ini kita udah dapat harga-harganya ya. Berapa pembandingnya ya? Harga di Indonesia dengan harga jual di Eropa tentunya sangat berbeda. Ya. Ya. Ekspor dan lokal beda. Makanya kenapa Mas Ega lebih meminati ekspor untuk tanaman-tanamannya ini? Karena memang cuannya lebih besar. Betul. Ya. Oke Mas Ega, makasih banyak ya. Ya sama-sama Pak. Mas Ega, di lingkungan Mas Ega ini kan banyak sekali ya pengusaha-pengusaha atau mungkin orang-orang yang memang bergerak bisnis yang sama ya. Ya, betul. Itu bagaimana dengan apakah ini menjadi kompetitor sebagai pesaing Mas Ega ataukah mungkin mereka menjadi kekuatan Mas Ega sendiri? Justru kalau dilihat dari situ, sini memang sudah dari dulu semua petani tanaman hias. Ya. Saya ini dibilang orang baru, bahkan saya yang dibilang sebagai pesaing mereka. Oh, Karena begitu baru saya turun, langsung tiba-tiba bendera saya terbang setinggi langit. ya. Jadi saya tidak punya pikiran sedikit pun bahwa mereka ini saingan saya. Bahkan saya yang berpikir saya saingan mereka, tapi ya tolong semua rezeki sudah ada yang atur. Ya. Jadi saya berpikirnya positif. Saya maju ke depan, gimana usaha saya ini bisa terus lancar. Dan saya membantu untuk pengiriman keluar ketika para penjual Indonesia ini yang tidak paham dan mengerti sistem seperti apa keluar. Ya, di era digital, guys, di era digital artinya penjualan ini juga mengikuti perkembangannya. Ya. Artinya mungkin di sekitar sini banyak sekali pedagang-pedagang bunga, mereka menjual mungkin secara konvensional, jadi menunggu pembeli yang datang. Tapi Mas Egi justru mendobrak permasalahan itu. Ya. Jadi dengan era digital justru Mas Egi memanfaatkan peluang. Ega, sorry Mas Egi Ega. adik saya. Egi. Ya, adik Oh, saya. gitu. Adik Bogor tinggal. Artinya Mas Ega ini mendobrak kebiasaan orang yang jual beli konvensional dengan adanya teknologi atau era digital ini. Ya. Mas Ega justru mendobrak pasar. Meskipun berada di Ciampus yang mungkin notabene jauh dari Bogor ya, Jauh dari kota Bogor. Ya. Tapi ternyata tidak menghalangi untuk Mas Ega melakukan hal itu, ya, sehingga berkibarlah itu namanya Ega Floris, bukan hanya di Indonesia, tapi di UK, di Kanada, di US sudah tahu Ega Floris Indonesia. Inilah seorang anak muda yang sangat inspiratif buat kita, perlu dicontoh, perlu ditiru. Artinya bagaimana seorang anak muda tidak patah semangat ketika terjadi sesuatu, sehingga bisa bangun, bangkit, dan justru sukses. Alhamdulillah. Ya. Apa Mas Ega, pesan-pesan Mas Ega untuk teman-teman kita yang masih muda, yang mungkin kita bisa lihat ya, mereka mungkin ketika terpuruk atau terjatuh, mereka tidak bisa bangun. Tapi yang di pengalaman Mas Ega, hal itu bisa dikeluarkan ke teman-teman. Kalau saya sih hanya bisa memberi saran Pak. Ya. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu masalah yang sangat sulit, khususnya dalam masalah keuangan, kita jangan terlalu
terpuruk memikirkan terlalu banyak. Kita lihat di sekitar kita, apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, dan kita manfaatkan. Berpikir dengan matang, dengan jernih, jangan melihat segi modal. Ya. Modal itu ibaratnya memang tidak punya, kita bisa pinjam lah. Niat dulu. Niat dulu, Niat pasti. dulu, ya. Tekad, Ya. ayo pelajari. Ya. Dan kita bercermin kembali setelah mempelajari diri kita mampu apa tidak gitu. Ya. Itu pelajari itu. Ketika mampu, ayo terus. Jangan putus asa, kembangkan. Insya Allah itu akan ada jalan. Oke guys, jadi niat dulu. Niat. Kemudian keinginan untuk belajar, mengupgrade ya kemampuan Ya. kita dan melihat lingkungan kita, sekeliling kita, apa yang bisa dimanfaatkan kita manfaatkan, apa yang bisa kita upayakan tadi untuk tadi setelah kita jatuh tapi kita tidak ikut terpuruk, tapi bagaimana setelah jatuh kita bangkit kembali. Ya. Tadi ya saran dari Mas Ega sangat luar biasa. Pelajari, lihat, kemudian niat yang kuat. Ya, Introspeksi diri kita, Introspeksi. mampu atau tidak untuk menjalankan itu. mampu atau tidak. Ketika tidak mampu, artinya kita ada Cari peluang peluang lain. untuk belajar. Betul. Atau melakukan sesuatu yang menurut kita mampu. Ya. Jangan Oke. memaksakan juga. Nah, betul. Ini Mas Ega, terima kasih atas bincang-bincangnya sore hari Sama-sama, ini. Pak. Mudah-mudahan bermanfaat buat yang lain. Amin, Ya. amin, amin. Pertama memang saya ingin sekali setelah mendengar atau melihat IG-nya Mas Ega, saya ada keinginan sekali untuk mengunjungi tempat Mas Ega. Terima kasih Alhamdulillah, datang ke sini. saya sudah bertemu langsung dengan inspirator muda kita ya, Ega dari Ega Floris. Ya. Makasih Mas Ega. Salam, salam sehat, salam apa lagi? Salam hijau. Amin. Salam sukses. Salam sukses. Sama-sama sehat selalu dan sukses selalu. Amin amin. Oke, terima kasih. Oke guys, sampai di sini dulu bincang-bincang kita dengan Mas Ega Floris. Selanjutnya nanti ikuti terus video lanjutannya.